Selamat siang teman-teman. Selamat siang juga kepada Pak Wawan selaku dosen pengampu mata kuliah Agama Prodi Akuntansi untuk tahun ajaran 2020 dan 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan dan bercerita sedikit mengenai fenomena yang terjadi di Indonesia terkait dengan Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme. Kami menggunakan buku dari Antonio Wahyudi, yaitu Filsafat Inklusivisme, sebagai bahan referensi untuk presentasi kali ini. Nah, nantinya kami akan membahas fenomena yang terjadi di Indonesia, berita yang terkait mengenai fenomena tersebut, dan juga apa yang harus kita sikapi sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai mahasiswa Universitas Majung. Nah, untuk berikutnya, mari kita simak berikut video ini dari teman-teman kelompok 1. Jika kita membahas tentang pluralisme di kamus atau di artikel ilmiah yang terkait dengan pembahasan ini, maka kita akan menemukan arti bahwa pluralisme itu mengacu pada keanekaragaman dan dapat pula dikatakan sebagai sebuah perbedaan. Pluralisme sendiri merupakan sebuah paham yang beragam, baik itu tentang agama, politik, ataupun budaya. Di Indonesia, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan istilah Bhinneka Tunggal Ika. Apakah pluralisme dan Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti yang sama? Sebelum itu, kita harus mengetahui arti dari masing-masing kalimat tersebut. Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Dan pluralisme memiliki arti keanekaragaman. Sehingga kita dapat melihat benang merah di sini, di mana keduanya sama-sama membahas tentang keanekaragaman dan perbedaan. Namun pada kenyataannya, masih banyak pihak yang salah mengartikan tentang pluralisme. Dari 3 perilaku masyarakat yang baru saja disebutkan, ada beberapa hal di masyarakat sekitar kita yang mengenai pluralisme. Contohnya seperti yang pertama, kerjasama pada saat gotong royong. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak atau pendapat yang berbeda kepada orang yang memiliki pendapat yang berbeda. Yang ketiga, menghormati orang-orang yang beragama atau memiliki kepercayaan yang berbeda. Kemudian juga tidak memaksakan kehendak atau kepercayaan maupun agama kepada orang-orang yang memiliki perbedaan kepercayaan. Kemudian menghormati adat istiadat dalam bermasyarakat, menghormati hak dan kewajiban yang dimiliki oleh agama lain, sepertinya contoh ketika mereka melakukan hari raya besar mereka. Kemudian terbuka dalam perbedaan pendapat dan hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama dan ras serta budaya. Dengan begitu, kita sudah mengamalkan pluralisme dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Faktanya, banyak yang menganggap bahwa arti dari pluralisme itu menganggap semua ideologi itu benar dan bersifat relatif, tergantung dari sudut pandang masing-masing individu. Sedangkan pluralisme masih memegang prinsip kebenaran dirinya, tetapi juga memahami dan menerima kebenaran orang lain. Kata kunci dari pluralisme adalah memahami dan menerima, tidak langsung menelan mentah-mentah apa yang ada. Kita dapat menemui perilaku pluralisme di kehidupan sehari-hari. Secara universal, perilaku pluralisme terbagi dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama afektif, yang berarti tindakan masyarakat dalam kehidupan nyata di lingkungan. Kemudian yang kedua kognitif, yang berarti perubahan perilaku masyarakat berdasarkan pola pikir. Dan yang ketiga psikomotrik, yang berarti perubahan perilaku masyarakat berdasarkan tindakan di lingkungan sosial. Jadi, menurut Antonio Wahyudi pada bukunya yang berjudul Filsafat Inklusivisme, manusia memiliki sifat eksklusivisme, terutama dalam hal beragama.
di mana eksklusivisme adalah doktrin atau kepercayaan bahwa hanya kepercayaan tertentu yang benar. Ini bisa berakibat pada kekerasan terhadap kelompok agama tertentu, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang pertama institusionalisasi, yang kedua psikologi, ketiga krisis identitas, yang keempat ketidakadilan, kelima multitafsir. Dan untuk mencegah hal tersebut maka diperlukan adanya inklusivisme. Inklusivisme adalah sifat membuka diri, menyambut, dan proaktif dalam memahami kebenaran orang lain. Dengan adanya inklusivisme, maka dapat terjadi kedamaian, kerukunan, kelanggengan dalam masyarakat yang bersifat heterogen seperti Indonesia ini. Sebagai contoh, dalam lingkup universitas kita dapat melihat bahwa mahasiswa Macung hidup rukun dengan keberagaman agama yang berbeda-beda, dapat mengikuti mata kuliah agama yang baik, dan belajar untuk saling menghargai pendapat yang ada. Pemuka agama di Indonesia pun berpendapat bahwa inklusivisme atau keterbukaan terhadap keberagaman untuk bangsa Indonesia harus ditingkatkan. Salah satunya adalah pendapat dari ulama besar sekaligus pendiri NU yaitu Hasyim Asy'ari yang berpendapat bahwa inklusivisme harus diwariskan sejak sekarang. Dengan semangat inklusivisme ada toleransi dan persatuan yang harus meneguhkan negara kesatuan Republik Indonesia yang beragama dari segi etnis, agama, dan budaya. Nilai-nilai inklusif ini juga sejalan dengan Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, di mana di sila kelima Pancasila disebutkan Persatuan Indonesia. Jadi, sebagai kesimpulan dari buku dan artikel-artikel yang telah dibaca tadi, satu nilai yang harus dijalankan dan diwariskan adalah toleransi atau tepat selera, di mana kita hidup di masyarakat heterogen dan harus mengutamakan persatuan. Nah, itu tadi sedikit cerita dari teman-teman kelompok 1 Prodi Akuntansi terkait fenomena yang terjadi di Indonesia tentang Bhinneka Tunggal Ika dalam pluralisme. Kita dapat belajar mengenai hal tersebut baik itu dari buku, berita atau pengalaman yang sudah terjadi maupun dari pengalaman teman-teman yang ada. Nah, sebagai mahasiswa Universitas Macung, saya harap teman-teman di sini dapat belajar dari video kami yang sudah kami ceritakan. Nah, semoga teman-teman mendapatkan manfaatnya. Terima kasih atas kesempatannya untuk mendengarkan dan semoga bermanfaat. Kami mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Sampai jumpa.